جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas desain dan rencana pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi MAG. Kelompok 2 terdiri dari 4 anggota, yaitu Siti Mulyana, Romi Maulana, Bintan Robiatus Solihah, dan Hesti Nurizkia. Di sini kami akan membahas mengenai pentingnya mengimplementasikan desain pembelajaran guna kemajuan pendidikan di sekolah. Apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran berasal dari 2 kata, yaitu desain yang artinya sistem, proses, rancangan, metode, dan teknik. Sedangkan pembelajaran merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar peserta didik, sehingga dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran merupakan suatu sistem pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran untuk membantu proses belajar peserta didik. Adapun tujuan desain pembelajaran yaitu untuk membentuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien serta mengurangi tingkat kesulitan pembelajaran bagi peserta didik. Peran desain pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu agar belajar dapat bermakna dan efektif, agar tersedia atau termanfaatkan sumber belajar, agar dapat dikembangkan kesempatan atau pola belajar, dan agar belajar dapat dilakukan siapa saja secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan salah satu topik pembahasan tentang desain pembelajaran yang bertopik tentang peran guru dalam suatu pendidikan ataupun peran guru dalam desain pembelajaran. Sejatinya seorang guru merupakan salah satu peran penting di dalam suatu pendidikan dalam rangka mencetak generasi peserta didik yang berakhlakul karimah dan memenuhi tujuan dari visi misi sekolah yang telah ditetapkan. Kemudian, apa yang menjadi peran guru dalam suatu pendidikan ataupun peran guru dalam desain pembelajaran? Yang pertama, peran guru yaitu sebagai sumber pembelajaran. Nah, guru adalah sebagai suatu sumber pembelajaran di mana salah satu sumber daripada pembelajaran di kelas itu adalah gurunya. Guru akan menjadi tombak ukur, menjadi tolak ukur dalam suatu pendidikan yang diharapkan menjadi pendidikan yang menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, guru adalah sebagai fasilitator. Guru dituntut bukan hanya untuk mengajar, namun juga untuk mengarahkan dan menunjukkan kepada peserta didik agar peserta didik memahami dan mencari ilmu pengetahuan sendiri dan dibimbing dan diawasi oleh guru. Kemudian guru sebagai motivasi. Guru menjadi keharusan dalam rangka mendukung, juga membentuk, juga membesarkan hati peserta didik agar peserta didik menjadi kuat dan peserta didik menjadi yakin dan peserta didik merasa ingin mengetahui lebih lanjut dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir yaitu guru adalah sebagai suatu teladan. Guru diharapkan menjadi suatu contoh atau public figure
terhadap peserta didik, di mana setiap perkataan, langkah demi langkah, perbuatan akan menjadi contoh untuk peserta didik, di mana peserta didik pasti akan mencontoh dari gurunya, baik itu perkataan dan perbuatan. Maka dari itu, perkataan dan perbuatan seorang guru itu harus selalu dijaga dan diawasi dan selalu dipelihara terkait hal tersebut. Diharapkan peserta didik menjadi peserta didik yang baik dan diharapkan menjadikan peserta didik sebagai karakter yang baik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kemajuan lembaga pendidikan pun terhadap kemajuan pendidikan. Karena desain pembelajaran memainkan peran aktif dalam kemajuan pendidikan karena mampu menciptakan lingkungan yang efektif dan efisien. Pentingnya desain pembelajaran dalam kemajuan pendidikan karena pertama, mampu memfasilitasi proses pembelajaran. Dengan adanya desain pembelajaran yang baik, itu akan membantu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas, metode yang tepat, dan evaluasi yang sesuai. Yang kedua, pentingnya desain pembelajaran dalam kemajuan pendidikan itu karena mampu mendorong inovasi dan kreativitas, yang mana melalui desain pembelajaran yang menarik dan relevan, maka itu akan membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, mampu mendorong inovasi dan kreativitas, yang mana melalui desain pembelajaran yang inovatif, siswa didorong untuk berpikir kritis, yang mana mereka mampu memecahkan masalahnya dan mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, menyediakan umpan balik yang konstruktif. Desain pembelajaran yang baik itu juga mencakup metode evaluasi yang akan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap siswa. Yang terakhir, akan bisa mengakomodasikan kebutuhan siswa, karena siswa yang mempunyai gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga desain pembelajaran itu dibutuhkan untuk diterapkan bahkan dilaksanakan, karena di dalamnya terdapat model-model pembelajaran yang akan membuat siswa sesuai dengan gaya pembelajarannya. Jika desain pembelajaran tidak diterapkan. Perkenalkan, nama saya Estino Rizkia. Sekarang saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi desain pembelajaran menuju pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas menjadi landasan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Di tengah dinamika perkembangan zaman, implementasi desain pembelajaran yang efektif dan inovatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Ada beberapa poin penting dalam implementasi desain pembelajaran menuju pendidikan yang berkualitas. Yang pertama yaitu keterlibatan aktif siswa. Desain pembelajaran yang efektif menempatkan siswa sebagai objek aktif dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif, diskusi dan kolaborasi antar siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendorong eksplorasi serta pemecahan masalah siswa. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
termasuk dalam dunia pendidikan. Implementasi teknologi yang tepat dalam desain pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Penggunaan platform belajar daring, aplikasi edukasi, dan multimedia interaktif dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Selanjutnya yang keempat yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan inklusif di mana setiap individu tanpa memandang latar belakang dan kemampuan dan kebutuhan khususnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Desain pembelajaran harus memperhatikan keberagaman siswa dan memberikan dukungan yang diperlukan agar semua siswa dapat belajar dengan optimal. Yang kelima yaitu evaluasi formatif dan responsif. Evaluasi dalam desain pembelajaran berkualitas tidak hanya berfokus pada penilaian akhir saja, tetapi juga memperhatikan proses belajar siswa secara berkala. Evaluasi formatif memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dan guru untuk memantau kemajuan belajar dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan. Yang keenam yaitu pengembangan profesi guru. Guru adalah kunci utama dalam implementasi desain pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, pengembangan profesi guru menjadi hal yang sangat penting. Guru perlu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman tentang strategi pembelajaran terkini agar dapat menghadirkan pengalaman belajar yang memadai bagi siswa. Implementasi desain pembelajaran menuju pendidikan berkualitas membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, masyarakat, dan pemerintah. Dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, pendidikan berkualitas bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Setiap upaya kecil dalam meningkatkan desain pembelajaran akan memberikan kontribusi besar dalam mencapai masa depan pendidikan yang lebih baik. جمال الوجود بذكر الإله وتصف